Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kita sedang ada di Kabupaten Sukoharjo. Tepatnya mana Pak? Ini Pak? Di Begajah. Derek Kecamatan Budi. Derek Kecamatan Nguter. Derek Kecamatan Nguter. Saat ini sedang ada di lahan Bapak Rustam. Bapak Rusmanto. Ini tanamannya sedang ada masalah pucuk kuning. Biar sedikit dijelaskan oleh Pak Haji Kadianto. Ini tanaman kenapa, awalnya seperti apa, dan nanti bisa sedikit dikasih solusi oleh Pak Kadianto. Monggo Pak Kadianto. Tanaman ini mungkin masa peralihan asupan dari makanan, dari budi ke mencari makanan lewat akar ke tanah, dan mungkin karena cuaca juga, dan untuk kondisi tanahnya memang kelihatannya ini agak basah, jadi mempengaruhi pertumbuhan. Walaupun dari bibit sendiri awalnya bagus, tumbuhnya bagus. Ini menggunakan bibit dari Mas Hendi Tajuk GY yang untuk solusinya Pak, untuk solusinya biar kembali hijau. Untuk biar kembali hijau, yang pertama kita kasih CPT, mungkin bisa pupuk daun, bisa bumi dari antrakol yang ada CPT-nya, dan ditambah magnesium sulfat. Mungkin bisa ditambahkan dengan pupuk daun dan lewat spray. Dan untuk lahan ada baiknya ini airnya harus dikurangi, paling tidak dibiarkan kering. Itu mungkin pengalaman dari yang sudah dan itu sudah berhasil. Mungkin bisa ditambahkan, ditabur dengan kapur pertanian, kaptan. Airnya volumenya ketinggian. Ya, volumenya ketinggian ini. Berarti volume air harus diturunkan. Sedikit menambahi jarak air dengan tanaman minimal 30 cm. Kayak ini tidak ada 30 cm. Ya, 30 cm itu bukan tanaman dengan air, bukan, tapi akar tanaman. Berarti ini tidak ada 30 cm. Ya. Kurang dari 30 cm. Jadi sedikit menghambat pertumbuhan ya Pak. Ya, betul itu. Cara yang paling efektif Pak Kadianto tadi, di spray bisa pakai bumi yang ada CPT-nya, bisa pakai pupuk daun, bisa pakai mikro jenis magnesium sulfat atau MgS4. Tapi di sini bukan saya berbeda dengan Pak Haji Kadianto, enggak. Saya berpikirnya kuning itu merata dari Nganjuk sampai ke timur sampai ke barat, rata-rata tanaman pucuk kuning. Menurut saya ini Pak, ada perubahan cuaca yang awalnya panas. Yang awalnya panas, tiba-tiba ada hujan, terus panas lagi. Jadi untuk adaptasi tanaman itu susah adaptasi. Habis kena panas langsung kena hujan. Kalau masukan saya, ini karena daunnya kering, agak lumayan panjang Pak ya keringnya, itu ada sebagian yang sel penjaga stomatanya itu rusak. Jadi sel penjaga stomata, tempat masuknya fotosintesis, itu sel penjaganya rusak. Untuk mengobati bisa seperti Pak Haji Kadianto tadi, bisa memakai propinep, antrakol, dan bisa dimix dengan asam salisilat. Asam salisilat itu apa? Bisa ditanyakan ke apotek, bisa. Kalau bentuknya seperti erosin bisa, salisil bisa, dan masih banyak lagi merek yang lainnya. Jadi bisa pakai salah satunya. Tujuannya kita memakai asam salisilat, yaitu sel penjaga yang rusak tadi, kita kasih asam salisilat supaya tanaman bisa berangsur-angsur sembuh
dengan cara dikasih propinep dan bisa dimix dengan kalsium. Jadi masukan solusi dari Pak Haji Kadianto tadi sudah benar, cuman saya ditambahi asam salisilat biar nanti tanaman kembali berangsur-angsur hijau. Kita masukkan propinep, kita mix dengan kalsium. Mata Pak, masuk Pak Haji. Iya, masuk. Jadi naik propinep jelas niki masuk kalau disukani MGSO4, tapi yang jelas seperti yang dijelaskan Pak Haji Kadianto tadi, volume air ketinggian jelas mengganggu akar dari tanaman itu sendiri, karena minimal itu jarak antara akar, sekali lagi saya tekankan, akar tanaman dengan air 30 cm, bukan tanaman dengan air, bukan, akar tanaman itu harus 30 cm. Oke Pak Kadianto, mau ada yang ditambahi? Mau pupuk, kalaupun dipupuk harus pakai pupuk yang bagaimana Pak? Di sini, kalau di sini kebiasaan di sini. Kalau pakai pupuk biasanya kurangi N-nya karena ini hanya lahan basah. Termasuk lahan basah sih Pak ini. Lahan basah mungkin bisa dikasih pupuk mikronya yang agak anu. Pupuk mikronya ditambah supaya daunnya kembali hijau. Oh, mungkin ada zinc masuk dan asam sulfatnya. Zinc dan asam sulfat. Iya. Oke. Itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Posisi saat ini saya ada di Megajah, kecamatan mana tadi? Muter. Kecamatan Muter. Itu siapa itu Mas? Itu siapa Mas? Fajrul ini anak dari Pak Haji Kadianto. Petani juga itu Mas? Enggak, ini masih pacar. Anak dari petani. Terima kasih, kami sudah dijamu oleh Pak Haji Kadianto. Setiap kesini pasti ditemani. Terima kasih Pak Haji Kadianto. Terima kasih. Untuk tanaman ini nanti akan didampingi oleh Pak Haji Kadianto. Saya cuma mampir ingin dapat oleh-oleh konten, ditemani sama Pak Haji Kadianto. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan namanya siapa tadi? Fajrul, anak dari Pak Haji Kadianto dan Pak Haji Kadianto sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngeten Mbak, niki nggih pengairane nggih antara niki kali niki. Biasa. Ya jelas, bogong ngono. Anjir, nek itu volume air lebih tinggi dari akar tanaman. Sementara itu ketinggalan itu jelas positifnya asam. Itu sekali dipupuk dan pupuknya itu benar-benar belum bebas skor. Pasti tanaman itu tambah habis sudah tambah tumbuh. Itunya kering. Iya. Laras sih yang nakal. Iya, dan itu yang ini kawan-kawan.